Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertobat dan Mengandalkan Tuhan. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 18 ayat 1 dan 2b. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan para murid merupakan pengalaman yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang telah menerima Yesus dan percaya kepadanya. Kelompok kecil ini mempunyai pertanyaan ini. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada kesempatan lain, Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, ia harus menjadi pelayan dari semua orang." Tapi hari ini, Tuhan Yesus bukan tentang siapa yang terbesar, melainkan diperlukan syarat pertama untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Syaratnya adalah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, orang Kristen harus memiliki sikap tobat dan sikap seperti anak kecil yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Inilah dua sikap iman yang diperlukan untuk setiap orang Kristen di masa Advent ini. Membangun sikap tobat dan menantikan kemurahan Tuhan seperti seorang anak menantikan semuanya dari ayah mereka. Saudara-saudari terkasih, bertobatlah. Itulah seruan seorang Yohanes Pembaptis yang tampil sebagai bentara yang menyiapkan kedatangan Mesias. Bertobatlah,
sebab kerajaan Allah sudah dekat. Selama masih Advent ini, gereja pertama-tama bukan membawa kita kepada pemikiran egois kita tentang siapakah yang terbesar, melainkan mengingatkan kita akan perlunya mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Yesus yang pestanya kita peringati pada hari raya Natal mendatang. Kita diundang untuk memantaskan diri dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus kita. Mungkin pada saat mendengarkan renungan hari ini di gereja paroki kita masing-masing sudah diingatkan dan diumumkan akan pentingnya menerima sakramen tobat dan jadwal pengakuan dosa. Setidak-tidaknya itulah yang saya ketahui di beberapa paroki yang ada di Keuskupan Agung Semarang. Tidak jarang imam mendatangi kaum lansia yang tidak bisa datang ke gereja. Imam datang ke lingkungan. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Bertobat berarti menyadari akan kekurangan, kelemahan, dan kedosaan kita. Diawali dengan penyesalan dengan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, yang kita sadari tidak berkenan di hati Allah. Dengan demikian, kita memutuskan untuk berdamai dengan Allah dan membangun hubungan baik dengan sesama kita. Sesungguhnya, sikap tobat ini sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus yang mengajari kita doa Bapa kami. Ketika ia mengajar doa yang bunyinya, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Inti doa ini adalah berdamai dengan Allah dan bersahabat dengan sesama kita, manusia, di rumah kita, dengan tetangga kita, dan dengan saudara-saudari yang kita jumpa, baik di lingkungan gereja atau di tengah masyarakat yang lebih luas. Betapa bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai air yang sejuk. Maka marilah kita menyemangati diri kita untuk berbenah diri dan melayakkan diri kita untuk menyongsong kelahiran Yesus. Untuk itu diperlukan juga sikap berharap seorang anak yang senantiasa menantikan kebaikan Tuhan dan mengandalkan Dia yang menampukan kita menjadi pribadi Kristiani yang semakin baik. Tuhanlah yang memampukan kita untuk menguduskan diri kita pada masa Advent ini. Saudara-saudari terkasih, masa Advent yang tidak lama lagi ini, marilah kita syukuri sebagai saat-saat penuh rahmat dan berkat. Mungkin kita sudah mulai memikirkan apa yang akan kita suguhkan dalam rumah kita pada pesta Natal mendatang. Anak-anak sudah minta pada bapak ibunya setelah baju baru untuk dikenakan
pada masa Natal besok. Dan mungkin ada yang sudah mulai mencari pernak-pernik Natal untuk hiasan pohon Natal di rumah, atau mungkin ada kebiasaan membuat kandang Natal kecil di rumah kita. Hal-hal ini tentu amat baik sebagai bentuk kegembiraan dan kebahagiaan untuk menyambut ulang tahun kelahiran Tuhan Yesus, Anak Allah yang turun ke dunia. Dialah Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Namun, biasanya ada juga kegiatan aktivitas rohani masa Advent dalam ibadat sabda dan sara sehat. Apakah kita sudah ikut terlibat? Hari-hari ini kita bisa gunakan kesempatan untuk berdoa seperti seorang anak kecil kepada ibunya Maria yang menantikan kelahiran Yesus. Doa rosario selama masa Advent bisa kita jadikan tradisi untuk bersiap menyambut kelahiran Yesus, menerima sakramen tobat, juga menjadi pilihan untuk menyongsong kelahiran Tuhan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah membangun sikap tobat untuk menyongsong kelahiran Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami sikap tobat yang benar untuk berbenah diri dan menguduskan diri kami dengan menyesali kelemahan dan dosa-dosa kami, serta membangun hidup doa bersama Maria, Bunda Yesus. Bantulah kami untuk selalu mengandalkan kasih-Mu dalam diri Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.